Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta. Massa buruh memulai aksi dengan long march dari kawasan Gambir menuju Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Negara. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja serta penolakan terhadap praktik impor ilegal yang dinilai menyebabkan gelombang PHK di berbagai sektor industri. Selain itu, para buruh juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. Massa mendesak adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi buruh di Indonesia. Aksi demo ini juga menyebabkan pengalihan lalu lintas di beberapa ruas jalan di sekitar Istana Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Curi ponsel, dua pria babak belur dihajar warga. Motor pelaku pun turut dibakar. Visa Furoda tak keluar, Ruben Onsu, Kimberly Ryder, dan Tuku Wisnu batal naik haji. Selamat malam pemirsa, angin kencang dan hujan deras melanda wilayah Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Badai yang diiringi hujan deras tersebut sempat membuat warga ketakutan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Warga yang panik tak henti kumandangkan takbir saat badai menerjang permukiman mereka di Desa Batangan, Bangkalan, Jawa Timur. Badai juga membuat pepohonan tumbang di halaman rumah warga serta jalanan desa. Sejumlah rumah warga juga rusak akibat tertimpa pohon besar. Menurut warga, angin kencang disertai hujan deras berlangsung 1 menit, namun daya rusaknya cukup besar. Sementara Desa Batangan menjadi yang paling parah terdampak dari sejumlah desa lainnya. Ya, anginnya dari arah sana, Pak. Ya, terus ada beberapa kejadian ya kayak pohon tumbang sama yang sampai tumbang ke rumah saya ini. Dan ya seperti inilah keadaannya. Banyak yang di selatan itu tumbang semua. Yang rusak apa aja? Yang rusak ya cuman dapur. Ya gentengnya itu ketindihan kayu. Selain rumah ada apa saja Pak yang rusak? Ada sekolah SD 1 cuma rusak ringan. Sampai roboh Pak rumah? Ada yang sampai roboh rumahnya Pak? Rumahnya nggak roboh sih, enggak, cuma hancur semua. Warung? Ada warung satu. Warung roboh? Ada roboh, warung satu dekat balai desa. Pihak desa saat ini masih melakukan pendataan bersama BPBD Kabupaten Bangkalan terkait kerusakan dan kerugian akibat musibah ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Terduga pelaku pencabulan dikepung warga di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku diduga mencabuli anak di bawah umur yang adalah tetangganya sendiri. Kericuan terjadi saat kepolisian Resor Tanjung Balai mengevakuasi seorang pria yang menjadi terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kelurahan Beting, Kuala Kapias, Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu malam. Polisi sempat sulit mengevakuasi terduga pelaku karena warga terus mengadang dan berusaha menghakimi. Dugaan pencabulan diketahui setelah adanya laporan dari warga yang akan menangkap langsung pelaku. Bahkan ayah korban sempat menghakimi hingga terduga pelaku terluka dan bersembunyi di rumah tetangga. Menurut informasi warga ataupun keterangan yang dari yang lain-lain, sempat dimandikan, sempat dibodai, sempat di anak itu pun tadi sempat pelaku.
Butuh waktu 2 jam, akhirnya pelaku berhasil dievakuasi. Dan kini, pelaku telah diamankan ke Mapolres Tanjung Balai untuk diminta keterangan atas perbuatannya. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Gara-gara menghindari sepeda motor yang belok mendadak, sebuah mobil minibus di Surabaya masuk ke sungai. Proses evakuasi yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya berlangsung 1 jam. Sebuah minibus masuk sungai di Jalan Nginden Kota, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Minggu siang. Kejadian bermula saat mobil melaju dari arah selatan menuju arah utara. Tepat di depan terminal bus Beratang Surabaya, korban menghindari pemotor yang tiba-tiba berbelok. Sopir pun tidak kuasa mengendalikan mobil hingga kemudian tercebur ke sungai setelah sebelumnya sempat menabrak pembatas taman jalan. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena terkendala pepohonan yang berada di tepi sungai. Tidak ada korban jiwa namun mobil mengalami kerusakan parah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Puluhan pemuda yang melakukan konvoi berkendara motor di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur diadang polisi. Sejumlah pemuda ditangkap beserta motor dengan knalpot brong. Puluhan pemuda yang hendak melakukan konvoi ke Mapolres Lamongan ini diadang polisi di jalur Poros Pantura Lamongan, Jawa Timur. Aksi kejar-kejaran antara peserta konvoi dan polisi menyebabkan jalur Poros Pantura mencekam. Kendaraan yang lewat terpaksa dihentikan petugas. Sejumlah pemuda peserta konvoi yang tertangkap dibawa ke Mapolres Lamongan. Sementara motor yang digunakan para peserta disita petugas lantaran menggunakan knalpot brong dan nomor polisi sengaja ditutup. Sekelompok anak muda yang melakukan arah-arahan konvoi dengan tentunya ini pengemudi lalu lintas, kemudian kita laksanakan penyekatan hari ini dan laksanakan penertiban. Ada beberapa motor yang plat nomornya ditutup, kemudian ada knalpot brong kita amankan, termasuk ada beberapa orang yang berhasil kita amankan, kita bawa ke Polres, kemudian ada yang kita data, kita bina, dan akan kita kembalikan ke rumah masing-masing. Meski tidak menggunakan atribut tertentu, namun diduga konvoi pemuda ini merupakan teman korban pembacokan yang hendak menuntut keadilan ke Mapolres Lamongan. Pasangan suami istri di perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, diduga jadi korban perampokan. Sang istri tewas dalam kondisi terikat sementara sang suami di dalam karung tak sadarkan diri. Warga perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten digegerkan dengan dugaan perampokan saat 2 anak korban teriak minta tolong keluar rumah. Ditemukan pasangan suami istri dalam kondisi terikat. Korban suami berinisial W di dalam karung terikat tidak sadarkan diri, sementara istri berinisial P tewas dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Itu untuk suaminya sendiri dikarungin di bagian belakang rumah atau di dapur posisinya? Di dapur. Posisi kami temukan udah di dapur dikarungin. Ada luka juga enggak? Kalau luka serius tidak ada, Pak. Tapi sudah tidak sadarkan diri suami? Sudah tidak sadarkan diri, terus berusaha dikasih minum, baru dia kayak siuman lah. Nanti langsung dibawa ke rumah sakit. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria pimpin langsung olah tempat kejadian perkara. Dugaan sudah ditemukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini. Untuk sementara kita masih lakukan penyelidikan. Di korban diduga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalam, kita belum tahu. Dari suami korban itu juga masih ada di rumah sakit. Kita akan coba
mencari keterangan dari suami korban apakah ada barang-barang yang hilang di rumah. Diduga kejadian sekitar pukul 12 malam. Pelaku lebih dari 1 orang yang masuk melalui pintu belakang rumah karena kondisi pintu rumah yang sudah rusak. Barang yang hilang masih dalam penyelidikan. Korban istri yang tewas sudah dievakuasi dan suami yang kondisinya tidak sadarkan diri sudah menjalani perawatan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 2 pria yang mencuri ponsel sopir truk yang tengah berhenti babak belur dihajar warga di Asahan, Sumatera Utara. Selain itu, motor pelaku juga dibakar oleh warga. Dua pria pelaku pencurian ini tak berkutik lagi setelah berhasil tertangkap tangan warga usai mencuri ponsel di titik kembar Desa Aikloba, Asahan, Sumatera Utara, Jumat malam. Pelaku mengintai mobil dan truk yang terparkir dan beraksi saat sopir lengah. Wajah kedua pelaku habis babak belur setelah mendapat bogeman mentah dari warga yang kesal dengan perbuatan kedua pelaku. Tak hanya itu, motor pelaku menjadi sasaran amukan warga hingga dibakar dan dibuang ke semak-semak. Beruntung polisi dan TNI berhasil meredam amarah warga dan langsung mengamankan pelaku ke Polsek Pulau Raja. Pencurian HP telah diamankan di titik kembar Kecamatan Ekledong. Langsung kita melakukan menuju ke TKP dan mengamankan kedua pelaku yang sebelumnya sudah diamankan masyarakat. Lanjut kita bawa ke Polsek untuk proses pemeriksaan. Polisi mengamankan barang bukti motor pelaku yang dibakar warga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Longsor kembali terjadi, pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda dihentikan. iNews Malam akan segera kembali. Sering di sana waktu itu di lobi belakang. Pemirsa, Anda menyaksikan saat ini siaran langsung dan terkini terkait dengan skuad Garuda atau Timnas Indonesia yang tiba di Jakarta. Dan informasinya saat ini mereka tiba di salah satu hotel yang berlokasi di Jakarta Selatan. Meski pemirsa saat ini kondisi di depan lokasi hotel yang dikabarkan bahwa Timnas Indonesia akan tiba, ini masih terlihat cukup lengang, belum terlihat adanya kepadatan ataupun adanya skuad Garuda di lobi hotel. Karena mereka memang sudah tiba dari sebelum pukul 20:22 waktu Indonesia Barat ini pemirsa, dan saat ini mereka memang beristirahat di hotel ini sebelum nantinya akan berlaga melawan Cina.
Pemirsa, jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat bertambah menjadi 19 orang. Hari ini tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang. 2 korban yang ditemukan oleh tim SAR pada hari ketiga pencarian ini adalah Nalo Sanjaya, warga desa Kedongdong Kidul, dan Wahyu Galih, warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah Wahyu ditemukan di bawah batu besar yang berada di reruntuhan. Sementara jenazah Nalo ditemukan tak jauh dari jenazah Wahyu. Dengan penemuan ini, total korban meninggal yang ditemukan menjadi 19 orang. 7 orang luka-luka dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Pencarian korban longsor di pertambangan batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Pantang, Cirebon dihentikan sementara. Penghentian operasi pencarian korban hari ketiga ini dikarenakan longsor susulan yang masih kerap terjadi. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian terhadap korban longsor tambang batu Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Petugas terpaksa menarik seluruh aktivitas SAR setelah terjadi berulang kali longsor susulan yang berpotensi membahayakan petugas di lapangan. Sejumlah longsor susulan terus terjadi di area timbunan batu di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon Minggu siang. Petugas berulang kali dibuat terkejut dan panik setelah bebatuan serta longsor dengan suara gemuruh yang kencang datang. Beberapa kali petugas menarik diri menjauh dari area timbunan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Untuk keamanan personil yang bertugas di lokasi, petugas pun menghentikan sementara pencarian terhadap 6 korban yang masih tertimbun pada pukul 1 siang. Pukul 13.00 ini sementara kita hentikan karena masih terjadi beberapa longsor susulan. Nah, ini harus menggunakan alat yang bernama total session. Nah, di mana nanti alat ini bisa mengukur, mengetahui titik-titik yang kemungkinan ada pergeseran atau perubahan tanah. Nah, sehingga memungkinkan personil kita untuk melaksanakan evakuasi dan pengangkutan juga mungkin jenazah. Sementara hingga hari ketiga pencarian ini, total 19 korban berhasil dievakuasi. Sementara 6 korban hingga kini masih belum ditemukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka merupakan pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas. Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dump truck milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang.
Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pasca terjadinya longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, Deddy Mulyadi apresiasi untuk kepolisian yang sudah menetapkan 2 tersangka atas kelalaian dan tidak menggubris peringatan petugas yang mengakibatkan 19 orang tewas dan 6 korban hilang tertimbun. Kapolda Jabar, Bukapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Arus balik libur panjang di ruas tol Purbalenyi kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat arah Jakarta padat. Antrean dan kepadatan sudah terlihat kendaraan di ruas tol Purbalenyi di kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta. Diprediksi lonjakan kendaraan pada arus balik libur bersama ini akan terus terjadi hingga tengah malam nanti. Sementara itu, lalu lintas malam hari di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Usai libur panjang, masyarakat mulai kembali ke Jakarta setelah sebelumnya memilih berlibur ke wilayah Puncak, Bogor. Kendaraan dari kedua arah, baik kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor maupun dari arah Puncak Bogor menuju Jakarta, terpantau ramai lancar dan tidak terjadi kepadatan kendaraan. Sejumlah biro perjalanan mengaku rugi usai Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda. iNews Malam akan segera kembali. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Hari lahir Pancasila tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya diperingati oleh PDI Perjuangan dan sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Upacara Hari Lahir Pancasila digelar di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan dipimpin anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Jarod Syaiful Hidayat. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Krisdayanti, dan sejumlah kader PDIP. Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila dikarenakan memiliki kegiatan mendesak. Kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan, dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh kader PDI Perjuangan. Pemirsa, Partai Perindo menghadiri milad kelima Majelis Taklim Al-Fitrah di Pantai Seseh, Kabupaten Badung, Bali. Kehadiran Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini sebagai bentuk komitmen dalam mempererat silaturahmi sekaligus merawat keberagaman umat beragama.
Jamaah Majelis Taklim Al-Fitrah memperingati miladnya yang kelima dengan menggelar doa dan memotong tumpeng di Pantai Seseh, Kabupaten Badung, Bali. Mengusung tema istiqomah dalam ilmu ukhuwah dan amal soleh, milad ini turut dihadiri Ketua DPD Partai Perindo, Kabupaten Badung. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan menghormati keberagaman umat beragama. Kita selalu bersilaturahmi, memperkuat persahabatan kita, persaudaraan kita, dan terus kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Persaudaraan itu penting di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita perlu terus untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, Wataniyah, dan Besariyah. Usai memanjatkan rasa syukur di Pantai Seseh, para jamaah Majelis Taklim Al-Fitrah melanjutkan rangkaian miladnya dengan berziarah ke makam Wali Seseh, Pangeran Mas Sepuh, yang merupakan salah satu tokoh wali pitu di Bali. Dari Kabupaten Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, sejumlah biro perjalanan mengaku rugi usai Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa Haji Furoda tahun ini. Mereka mengaku telah membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Asa ribuan calon jemaah haji Furoda untuk menunaikan rukun Islam kelima tahun ini pupus sudah. Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji Furoda. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kewenangan menerbitkan visa haji Furoda ada pada Kerajaan Arab Saudi. Namun pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan Arab Saudi untuk menyelesaikan hal ini. Soal visa haji Furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah sudah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal Furoda dengan proses. Berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Sementara itu, sejumlah biro perjalanan haji mengaku merugi atas keputusan Arab Saudi. Banyak dari travel yang telah kadung membayar tiket pesawat dan hotel bintang 5 dengan harga tinggi. Kita benar-benar sangat prihatin ya, dengan banyaknya jamaah-jamaah yang memang jamaah haji yang memang ikut program paket Furoda atau mujamalah ini. Ya tentunya yang daftar ke Furoda atau mujamalah ini itu banyak dari golongan orang-orang yang mampu. Nah, mereka juga ingin bagaimana bisa haji tahun ini. Haji Furoda adalah salah satu jalur haji yang diakui Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Haji Furoda tidak memakai kuota pemerintah Indonesia atau reguler, namun berangkat atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Biayanya pun fantastis, mulai dari 200 juta rupiah hingga hampir 1 miliar rupiah per orang. Selain mendapat fasilitas mewah, jemaah juga tak perlu antre bertahun-tahun dan bisa berangkat di tahun yang sama dengan tahun pendaftaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sejumlah selebritas tanah air yang telah mendaftar Haji Furoda tahun ini juga batal berangkat ke Tanah Suci. Mereka diantaranya Ruben Onsu, Kimberly Ryder, dan Teuku Wisnu. Setelah menanti dan berharap, artis Kimberly Ryder akhirnya harus pasrah karena tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kimberly mengaku pengurusan visa haji Furodanya memang terbilang rumit. Hingga akhirnya ia menerima kabar bahwa visa haji Furoda tidak diterbitkan Arab Saudi.
Belum lama menjadi mualaf, presenter hiburan Ruben Onsu juga belum mendapat kesempatan untuk terbang ke Tanah Suci tahun ini. Di media sosial pribadinya, Ruben bahkan sudah membagikan momen acara pengajian sebelum keberangkatan. Namun ia masih harus bersabar karena belum menjadi tamu Allah di tahun ini. Sebelumnya, Ruben mengaku mendapat hadiah perjalanan haji furoda dari sebuah travel besar sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk berhaji. Aktor Teguh Wisnu juga jadi salah satu dari ribuan calon jemaah haji furoda yang batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Meski kecewa, Teguh Wisnu mengaku ikhlas dan pasrah. Para calon jemaah haji furoda Indonesia pun berharap ada kepastian terkait penjadwalan ulang keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Setibanya di Mekah, rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung menunaikan umroh wajib. Rangkaian ibadah dimulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, disusul dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah dan ditutup dengan tahalul. Kehadiran Amirul Hajj menjadi tanda dimulainya misi kenegaraan dalam mengawali pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menak mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga nama baik Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Timnas Indonesia optimis bisa menghadapi China dan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Timnas Indonesia tiba di kawasan Senayan, Jakarta pada Minggu malam. Skuad Garuda tiba setelah menjalani pemusatan latihan di Bali yang berlangsung sejak 26 Mei. Bek Timnas Kevin Dix tiba lebih dulu di hotel di kawasan Senayan, Jakarta. Dix datang bersama istri dan anaknya. Bek yang baru saja membawa Copenhagen Double Winner itu juga menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum bergabung dengan skuad Garuda. Sesaat setelah Kevin Dix tiba, skuad Garuda yang baru saja menjalani pemusatan latihan di Bali tiba di hotel di kawasan Senayan, Jakarta sekitar 19.00 waktu Indonesia Barat. Manajer Timnas Sumarji menyebut para pemain dalam kondisi yang cukup baik dan siap untuk menghadapi China dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semuanya kembali dan hari ini tadi pagi Kevin Dix juga sudah bergabung, total 29. Tinggal Martin Paes saja besok akan bergabung bersama-sama, jadi total 30 pemain yang bersama-sama ikut dalam TC untuk menghadapi Cina tanggal 5. Apakah semua pemain dalam kondisi fit, Pak? Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit, ya, cukup baik dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali TC juga cukup keras latihannya dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang, menandakan bahwa teman-teman para pemain semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti. Pak, berarti tidak ada yang dipulangkan hingga lawan Cina dan Jepang, Pak? Sementara 30 pemain akan tetap jadi satu. Kemungkinan kalaupun ada sangat kecil. Akan kami komunikasikan kembali sama Coach Patrick. Apakah ada yang akan dipulangkan atau tidak, tetapi komunikasi. Sebelumnya, skuad Garuda menjalani sesi latihan terakhir pada Sabtu sore di Bali. Latihan digelar tertutup untuk mematangkan strategi dan juga kekompakan permainan. Latihan skuad Garuda kembali digelar Sabtu sore dilakukan untuk mematangkan strategi dan kekompakan permainan.
Latihan ini menjadi sesi pemusatan terakhir yang digelar di Bali United Training Center sebelum pindah ke Jakarta Minggu sore. Latihan digelar tertutup dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Petugas pun memeriksa siapapun yang masuk ke kawasan training center, bahkan petugas sempat melarang mantan pemain timnas Ivan Bahdin masuk ke kawasan latihan. Sangat bagus, sekarang harus menang besok. Oke, sampai nanti saya balik. Oke, siap Bahdin. Kawasan pemusatan latihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan terakhir timnas dilakukan tertutup dan steril. Rencananya Minggu sore besok pemain dan pelatih serta ofisial timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Usai pemusatan latihan terakhir di Bali, pelatih Patrick Kluivert mulai menyiapkan susunan pemain yang akan dimainkan. Kluivert akan memilih 23 pemain yang akan masuk dalam starting 11 laga melawan Tiongkok. Dari prediksi pemain yang akan dimainkan melawan Tiongkok, pelatih Patrick Kluivert akan mengandalkan Emil Audero di bawah Mister Gawang, menggantikan Martin Paes yang tak bisa main karena akumulasi kartu. Sementara itu di lini belakang, trio benteng merah putih masih akan dipercayakan pada Rizky Ridho sang kapten, Jay Izes dan Justin Hubner. Sementara Tom Hai dan Joy Palupesi akan mengisi lini tengah mengatur serangan, dibantu Dean James dan Calvin Verdong. Untuk di barisan depan, Kluivert akan menduetkan Yakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri dengan Ole Romeni yang akan kembali menjadi ujung tombak. Setelah menjalani pemusatan latihan yang lebih panjang, timnas Indonesia optimis bisa menghadapi Cina dan juga Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda memiliki waktu persiapan lewat pemusatan latihan lebih panjang dibanding jeda internasional sebelumnya. Hal inilah yang membuat skuad Garuda bisa memanaskan mesin sekaligus mematangkan detail dengan lebih baik meski tak seluruh pemain bisa datang sesuai jadwal yaitu pada 26 Mei lalu. Dengan persiapan yang cukup lama, sang kapten timnas Jay Izes optimis skuad Garuda bisa meraih 3 poin. Sementara pelatih timnas Patrick Kluivert juga optimis bisa meraih kemenangan saat melawan Cina nanti. I think it's clear what we want, but we're gonna have to see what in the end how many points we get. Now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good, studied very good. So I'm confident that we can have a very good.